Jadi kita harapkan kita ya itu kenaikan komoditas. Masalahnya adalah ini akan membebani rakyat miskin. Inflasi akan semakin besar lagi gitu. Buat nolong mereka, apakah salah satunya dengan saran dari Said Abdullah, Ketua Banggar DPR yang menyebut memaksimalkan kebijakan untuk bantuan sosial produktif? Nah, itu salah satunya. Jadi memajukan dari sosial, tetapi masalahnya kan itu memperbesar defisit lagi gitu. Nah, itu memperbesar defisit. Dan yang kedua tadi mengenai pengurangan belanja, dan itu make sense dan harus kombinasi ke situ. Dan yang ketiga adalah mengenai kenaikan utang. Kalau kenaikan utang itu berarti dia harus mengubah undang-undang. Mengubah undang-undang yang paling cepat adalah dia harus mengeluarkan Perpu seperti Perpu 2020 ya sewaktu pandemi. Sekarang ini Perpu perang kan gitu. Perpu konflik Timur Tengah. Nah di situ dia menaikkan 3% atau 4% atau berapapun. Salah satu sewaktu saya bicara di forum buruh itu juga saya mengusulkan bagaimana mitigasi terhadap buruh ini kalau sampai terjadi PHK dan sebagainya. Saya bilang ini harus ada mitigasi jaring pengaman sosial untuk buruh, misalnya 1% khusus untuk itu dan tidak boleh digunakan yang lain. Dan saya rasa itu mungkin masih bisa diterima oleh lembaga pemeringkat internasional karena ini adalah di luar kondisi yang normal. Dan itu bisa dilaksanakan dalam waktu cepat menurut? Dan itu bisa dilaksanakan dalam waktu cepat sekali gitu. Ya. Pak Zulfan, karena kondisinya sekarang warga was-was, nggak tahu nih arahnya bakal gimana. Karena sekarang orang mikir, aduh makan kita hari-hari aman nggak ya? Waduh transportasi kita hari-hari aman nggak ya? Memastikan kondisi keamanan kita benar-benar stabil tuh, kita bisa berbuat apa ya Pak? Ya, biasanya kan pemerintah itu melakukan langkah-langkah ya. Kalau meyakinkan rakyat kan sudah disampaikan oleh Pak Bahlil misalnya BBM aman, Menteri Keuangan juga seperti itu, daya beli kita aman kan gitu. Itu oke. Tetapi bagaimana caranya bahwa aman itu di dalam realitanya itu betul-betul ada. Jangan sampai bertentangan kan gitu. Misalnya BBM dibilang aman. Sampai kapan? Antrian panjang. Antrian panjang. Ini kan orang was-was. Kemudian kita bilang pangan aman. Ya kan? Tapi orang beli beras susah, ayam susah, semua susah. Kan jadi panik lagi orang gitu loh. Nah jadi langkah-langkah ini yang harus diambil. Jangan statement. Tapi realitanya juga dihadirkan di tengah-tengah masyarakat. Kalau dan saat ini? Iya, saat ini kan kita bilang masih statement nih. Ya kan? Bagaimana caranya menghadirkan itu ada nyata di tengah-tengah masyarakat, ya kan? Tidak kesulitan mendapatkan barang, tidak kesulitan mendapatkan BBM, ya kan? Itu yang kita harus hati-hati gitu. Nah, makanya langkah-langkah ini kan sebenarnya jangan menteri yang menjelaskan, tapi presiden langsung, supaya lebih yakin orang. Kalau menteri ini bisa dibilang, wah ini cari muka sama presiden nanti ini. Korbannya rakyat kan gitu. Presiden langsung take over. Situasi gini nggak bisa menteri. Orang nggak confident. Harus presiden yang menyampaikan supaya rakyat lebih confident. Termasuk kemungkinan-kemungkinan apa yang diambil pemerintah kalau perangnya berkepanjangan yang bahkan bisa lebih 4-5 minggu melebihi apa yang dikatakan Trump waktu itu. Iya. Kan presiden yang tahu. Presiden bisa komunikasi sama Trump. Bisa komunikasi sama presiden Iran, ya kan? Bagaimana nih sebenarnya sama Putin lagi, yang katanya mau buat resolusi PBB misalnya, dan itu kan upaya. Tapi walaupun keyakinan saya jauh dari memungkinkan ya, karena Iran itu sekarang pokoknya kita jangka panjang. Yang menyerah itu bukan kita, harus Amerika dan Israel yang menyerah. Nah, kalau sudah ego-egoan seperti ini, memberikan kepastian di tengah kondisi yang serba sulit ini bakal lebih menantang ya, Pak Antoni? Iya, jadi ya di situ bahwa tantangannya bahwa ekonomi ini akan pasti masuk kepada kalau strateginya saya sebutnya endurance, ya ketahanan berlangsung lama.
itu ekonomi saya yakinkan bahwa potensinya besar kita masuk krisis gitu. Dunia masuk krisis. Jadi bukan hanya kita saja gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan 98 seperti yang ditakutkan beberapa orang? Bisa terjadi kalau eskalasi ini ke bidang moneter. Artinya begitu ekonomi drop, ya fiskal defisitnya naik besar, lalu terjadi capital outflow. Nah begitu terjadi capital outflow, maka rupiah akan tergelincir. Sekarang sudah Januari Februari aja sebelum perang sudah keluar 4,6 miliar cadangan devisa kita. Sudah turun 4,6 miliar. Nah kalau dia turun lagi sampai dan tidak ada masukan, tidak ada investasi, tidak ada itu bukan tidak mungkin bahwa tergelincir 10 miliar saya perkirakan itu akan bisa menjadi 18.000 lebih. Tapi singkatnya apapun yang terjadi optimisme untuk ada perubahan itu masih ada? Pak Zulfan? Ya. Memperbaiki keadaan yang serba tidak pasti ini? Singkat saja. Saya selalu mengatakan bahwa di Indonesia ini sangat tinggi solidaritinya ya. Baik dari pengusaha, dengan pemerintah dan rakyat. Jadi sehingga itu bisa dikonsolidasikan. Baik. Ya. Kan kita bisa buat lagi Patriot Bond kan. Oke. Oke. Semoga tidak ada hal-hal drama baru lagi di tengah ketidakpastian ini. Pak Antoni, terima kasih. Pak Zulfan, terima kasih sudah bergabung bersama kami.